Kalian gak akan nyangka, tanaman yang sering kita lihat di teras rumah, di sudut ruang tamu, bahkan di halaman sempit, ternyata ada yang harganya bisa tembus jutaan rupiah. Banyak orang melewatinya begitu saja, padahal tanaman ini sedang diburu kolektor dan pembeli setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar usaha rumahan yang realistis dan bisa dijalankan siapa saja. Buat kalian yang sudah subscribe, semoga Allah lancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Di video ini, saya akan membahas tanaman rumahan bernilai tinggi yang bisa ditanam di rumah tanpa kebun luas. Tanaman ini diminati karena bentuknya unik, pertumbuhannya bisa dikontrol, dan pasarnya jelas, mulai dari kolektor, reseller, sampai pembeli online di marketplace. Contoh tanaman yang sering bernilai jutaan adalah jenis tanaman hias variegata, tanaman langka hasil perbanyakan, dan tanaman dengan corak daun unik. Harga tinggi bukan karena mitos, tapi karena kelangkaan, perawatan yang tepat, dan permintaan pasar yang konsisten. Yang menarik, banyak penjual sukses memulai dari satu pot kecil, lalu memperbanyak secara bertahap sampai memiliki puluhan bahkan ratusan stok. Semua dilakukan dari rumah, dengan modal yang terukur dan risiko yang bisa dikendalikan. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan jenis tanaman apa saja yang paling sering dihargai mahal dan kenapa pembeli berani membayar mahal untuk tanaman tersebut. Tidak semua tanaman rumahan bisa dijual mahal. Ada kriteria tertentu yang membuat sebuah tanaman dihargai tinggi oleh pasar. Jika kita memahami polanya, peluang cuan akan jauh lebih besar dan risiko salah pilih bisa dihindari. Pertama, tanaman dengan daun unik dan langka. Contohnya tanaman variegata dengan corak putih, kuning, atau kombinasi warna yang tidak umum. Semakin stabil dan rapi coraknya, semakin tinggi nilai jualnya. Banyak kolektor rela membayar mahal untuk tanaman dengan karakter daun yang berbeda dari pasaran. Kedua, tanaman hasil perbanyakan yang berhasil tumbuh sehat. Tanaman yang berasal dari stek, anakan, atau pembelahan indukan biasanya lebih diminati karena sudah terbukti bisa hidup. Pembeli cenderung memilih tanaman yang akarnya kuat dan daunnya segar meski harganya lebih mahal. Ketiga, tanaman yang sedang tren di media sosial dan marketplace. Biasanya tanaman ini viral karena sering muncul di konten video, foto before after, atau testimoni penjual. Saat permintaan naik dan stok terbatas, harga akan ikut melonjak. Keempat, tanaman dengan perawatan relatif mudah namun terlihat eksklusif. Pembeli pemula menyukai tanaman yang tidak ribet dirawat tetapi tampilannya mahal. Inilah celah bisnis yang sangat menguntungkan bagi penjual rumahan. Di Indonesia, banyak tanaman hias lokal maupun impor yang memenuhi kriteria ini dan bisa ditanam di rumah dengan pot sederhana. Kuncinya bukan punya kebun luas, tapi tahu memilih tanaman yang tepat dan memahami pasar. Di bab selanjutnya, kita akan bahas cara mendapatkan bibit awal yang bagus dengan modal minim agar tidak salah langkah sejak awal. Kesalahan paling sering pemula lakukan adalah membeli bibit tanpa perhitungan. Padahal kualitas bibit sangat menentukan keberhasilan usaha tanaman rumahan. Bibit yang sehat akan tumbuh cepat, mudah diperbanyak, dan nilai jualnya stabil. Langkah pertama adalah memilih indukan, bukan tanaman hias besar yang sudah mahal. Indukan bisa berupa tanaman ukuran kecil hingga sedang, asalkan sehat dan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah. Daunnya harus utuh, tidak menguning, dan batangnya kokoh. Langkah kedua, beli dari penjual terpercaya. Prioritaskan penjual yang memberikan foto asli tanaman, riwayat perawatan, dan testimoni pembeli. Hindari tergiur harga terlalu murah karena seringkali tanaman tersebut sedang stres atau akarnya bermasalah. Langkah ketiga, mulai dari satu jenis tanaman dulu. Fokus pada satu tanaman membuat perawatan lebih terkontrol dan modal lebih aman. Setelah berhasil dan paham karakter tanaman tersebut, barulah menambah jenis lain. Untuk pemula, modal awal bisa dimulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Dana ini sudah cukup untuk membeli satu indukan sehat, pot, media tanam, dan perlengkapan dasar.
Jangan langsung menghabiskan modal untuk banyak tanaman karena risiko kerugian akan lebih besar. Setelah bibit didapat, biarkan tanaman beradaptasi selama beberapa hari sebelum diperbanyak. Proses ini penting agar tanaman tidak stres dan siap menghasilkan anakan berkualitas. Di bab berikutnya, kita akan bahas cara memperbanyak tanaman rumahan dengan teknik sederhana agar stok melimpah dan siap dijual. Setelah memiliki indukan yang sehat, langkah berikutnya adalah memperbanyak tanaman dengan cara yang benar. Inilah kunci utama agar usaha tanaman rumahan bisa terus berjalan tanpa harus sering membeli bibit baru. Teknik pertama adalah stek batang. Pilih batang yang sudah tua tetapi masih segar. Potong dengan alat tajam dan bersih, agar tidak merusak jaringan tanaman. Setelah dipotong, diamkan sebentar hingga getahnya berkurang, lalu tanam di media yang lembab dan gembur. Teknik kedua adalah memisahkan anakan. Beberapa tanaman secara alami menghasilkan tunas baru di sekitar induk. Anakan ini bisa dipisahkan setelah akarnya cukup kuat. Cara ini paling aman karena tingkat keberhasilannya tinggi dan pertumbuhannya cepat. Teknik ketiga adalah pembelahan rumpun. Metode ini cocok untuk tanaman yang tumbuh berkelompok. Bagi rumpun dengan hati-hati agar akar tidak rusak. Setiap bagian harus memiliki akar dan daun yang cukup. Gunakan media tanam yang ringan, menyerap air dengan baik, dan tidak mudah padat. Campuran sekam bakar, cocopeat, dan sedikit kompos sangat cocok untuk perbanyakan. Letakkan tanaman di tempat teduh dengan sirkulasi udara baik. Dalam waktu 2 hingga 4 minggu, tanaman hasil perbanyakan biasanya sudah mulai tumbuh stabil. Setelah itu, perawatan rutin seperti penyiraman dan pemupukan ringan perlu dilakukan agar tanaman terlihat sehat dan menarik. Di bab berikutnya, kita akan membahas perhitungan modal, biaya operasional, hingga potensi keuntungan agar usaha ini benar-benar menghasilkan. Sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu, yaitu hitungan modal dan keuntungan. Perhitungan ini penting agar usaha tanaman rumahan tidak sekadar hobi, tapi benar-benar menghasilkan cuan. Modal awal yang dibutuhkan relatif kecil. Untuk skala pemula, contoh perhitungan sebagai berikut. Bibit indukan tanaman hias berkualitas sekitar Rp300.000. Media tanam, pot, dan perlengkapan dasar sekitar Rp150.000. Biaya tambahan seperti pupuk dan air sekitar Rp50.000. Total modal awal sekitar Rp500.000. Dari satu indukan sehat, dalam waktu 2 hingga 3 bulan biasanya bisa menghasilkan 10 hingga 15 tanaman hasil perbanyakan. Jika satu tanaman dijual dengan harga Rp200.000, maka potensi omzet mencapai 2 juta hingga 3 juta rupiah. Jika dikurangi biaya operasional lanjutan yang relatif kecil, keuntungan bersih bisa berada di kisaran 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah. Modal awal pun sudah kembali bahkan berlipat. Menariknya, indukan tidak habis. Tanaman induk tetap bisa diperbanyak kembali selama dirawat dengan baik. Artinya, satu kali tanam bisa menghasilkan keuntungan berkali-kali. Inilah alasan mengapa banyak pelaku usaha tanaman rumahan bisa konsisten mendapatkan pemasukan setiap bulan. Kuncinya ada pada perawatan, kesabaran, dan konsistensi. Di bab terakhir nanti, kita akan bahas strategi menjual tanaman agar cepat laku dan ditutup dengan pesan, ucapan terima kasih, serta ajakan untuk penonton. Tanaman yang bagus tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dijual dengan cara yang tepat. Karena itu, strategi penjualan menjadi kunci terakhir agar usaha tanaman rumahan benar-benar mendatangkan cuan. Langkah pertama, gunakan foto yang jelas dan menarik. Ambil gambar tanaman di tempat terang dengan latar sederhana. Tampilkan kondisi daun, batang, dan akar agar pembeli yakin. Foto yang jujur justru meningkatkan kepercayaan dan mengurangi komplain. Langkah kedua, manfaatkan marketplace dan media sosial. Jual tanaman melalui marketplace populer dan kombinasikan dengan promosi di media sosial. Ceritakan proses tanam, perawatan, hingga hasil panen agar calon pembeli merasa dekat dan percaya. Langkah ketiga, tentukan harga dengan bijak. Jangan terlalu mahal di awal. Bangun reputasi terlebih dahulu.
Setelah banyak pembeli puas dan memberikan ulasan positif, harga bisa dinaikkan secara bertahap. Langkah keempat, jaga komunikasi dengan pembeli. Balas pesan dengan ramah dan cepat. Pelayanan yang baik seringkali membuat pembeli kembali dan merekomendasikan ke orang lain. Dari usaha sederhana di rumah, tanaman rumahan bisa menjadi sumber rezeki yang nyata. Dengan niat, usaha, dan konsistensi, Allah akan membuka jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, silakan tuliskan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Untuk yang sudah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Sampai jumpa di konten berikutnya.